Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 214110201205 dari kelas 2 Ekonomi Syariah B UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang simbol keislaman dalam tradisi begalan di Banyumas. Nah, apa saja sih seni dan budaya yang ada di Banyumas? Namun sebelum itu saya akan sedikit membahas pengertian budaya. Budaya menurut Harrison dan Huntington, istilah budaya diartikan banyak hal dalam disiplin ilmu serta konteks yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Lohner dan Malpass, mendefinisikan bahwa budaya merupakan pemrograman pemikiran atau budaya merupakan yang dibuat oleh masyarakat lingkungan. Banyumas sendiri merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi budaya leluhur, sifat masyarakat yang ramah dan terbuka tidak menghalangi untuk senantiasa melestarikan budaya lokal. Kesenian yang ada di daerah Banyumas cukup beragam seperti kentongan atau tek-tek Banyumasan, ebek atau kuda lumping, calung, lengger, dan begalan, dan juga banyak lagi kesenian lainnya. Namun saat ini hanya beberapa kesenian saja yang masih populer dan dilestarikan. Adapun begalan seni tradisional Banyumas karya Sang Adipati yang masih populer dan dipertahankan sampai saat ini. Begalan merupakan salah satu bentuk ritual yang sangat penting dalam upacara pernikahan di Banyumas, karena di samping memiliki fungsi sebagai sarana tolak bala, di dalamnya terdapat nilai-nilai dakwah, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial yang diperuntukkan bagi pengantin maupun masyarakat lain yang hadir dalam upacara tersebut. Begalan juga diartikan sebagai salah satu kebudayaan yang dikenal oleh masyarakat Banyumas. Pengertian begalan sendiri secara bahasa berasal dari kata begal yang berarti perampok. Sementara itu, perampok berarti pelaku kejahatan yang pekerjaannya merampas barang milik orang lain. Secara istilah, begalan dalam tradisi Banyumasan bukan bermakna seperti di atas. Pengertian yang kedua, kata begalan dalam bahasa Jawa secara harfiah berasal dari kata akar kata begal yang berarti perampok. Dengan demikian, begalan berarti perampokan. Dalam perkembangannya, istilah begalan juga berasal dari kata baik qaulan yang berarti nasihat-nasihat yang baik. Qaulan baginya berasal dari bahasa Arab yang merupakan deviasi dari kata yaqulu qaulan yang berarti ucapan. Di wilayah Kerasidenan Banyumas, kata begalan dikenal sebagai seni pentas arena dengan misi memberikan nasihat perkawinan bagi kedua mempelai. Tradisi begalan sendiri merupakan salah satu bentuk ritual yang sangat penting dalam upacara pernikahan di Banyumas, karena di samping memiliki fungsi sebagai sarana tolak bala, di dalamnya terdapat nilai-nilai dakwah, nilai-nilai pendidikan, dan nilai sosial yang diperuntukkan bagi pengantin maupun masyarakat lain yang hadir dalam upacara tersebut. Kesenian begalan berupa tutur sembur, yaitu penyampaian riwayat pengalaman, gagasan, dan nasihat kepada anak cucu serta kerabat agar mampu menghindari hal-hal yang menyebabkan bala atau bencana oleh rakyat Banyumas. Seni itu kemudian dilestarikan dan dipentaskan pada saat melaksanakan hajat mantu kapisan atau menikahkan anak perempuan pertama kali, dengan tujuan untuk membuang sukar atau hal negatif yang mungkin menghalangi yang akan mengotori jalan hidup kedua mempelai. Adapun yang dibawa oleh Surantani yaitu yang pertama ada embatan atau pikulan atau wangring sejenis alat untuk memikul barang, yang kedua ian untuk mendinginkan nasi, yang ketiga ilir untuk mengipasi nasi, yang keempat siwur untuk mengambil air, yang kelima irus untuk membalik masakan, yang keenam pari atau padi, yang ketujuh suluh atau kayu bakar, yang kedelapan suket atau rumput, yang kesembilan tampah atau alat untuk menanak nasi yang bentuknya seperti kerucut, yang kesepuluh ceting tempat nasi, yang kesebelas kendi, yang kedua belas centong,
13 mutu atau ulekan, yang ke-14 ciri atau tempat untuk mengulek, yang semuanya hampir wajib terbuat dari bambu kecuali kendil, mutu, dan ciri. Alat yang wajib ada adalah ian, ilir, embatan atau pikulan, siwur, irus, centong, mutu, ciri, dan kendil. Dan alat yang seperti disebutkan di atas hanya sebagai tambahan saja, karena alat yang digunakan sebagai Brenong kepang ini memang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, terutama bagi pengantin yang akan menjalani kehidupan baru. Makna simbolik dari begalan. Bentuk-bentuk simbiolisme dalam budaya Jawa sangat dominan dalam segala hal dan dalam segala bidang. Hal ini terlihat dalam tindakan sehari-hari orang Jawa sebagai realisasi pandangan dan sikap hidupnya yang religi. Tindakan simbiolisme dalam tradisi, tindakan simbiolisme dalam kesenian. Simbol adalah suatu hal atau keadaan yang merupakan pengantaran pemahaman terhadap objek, manifestasi, serta karakteristik. Simbol tidak terbatas pada isyarat fisik, tetapi juga berwujud penggunaan kata-kata, yakni simbol suara yang mengandung arti bersama serta bersifat standar. Makna simbol dari seni begalan terdapat pada pertunjukan seni begalan di Banyumas, antara lain terdapat pada syair, tembang, dan properti pertunjukan. Contoh dari makna simbolik syair tembang pada pertunjukan seni begalan adalah syair tembang eling-eling. Contoh makna simbolik properti dari seni begalan adalah ian, ilir, kukusan, pedaringan, layah, mutu, dan lainnya yang memiliki makna simbol masing-masing. Selain itu, terdapat nilai pendidikan yang terkandung dalam seni begalan. Yang pertama, nilai pendidikan yang disampaikan melalui simbol perlengkapan yang digunakan dalam begalan, yaitu wira dan benong kepang. Lira adalah alat yang dipergunakan sebagai pemukul yang biasa disebut dengan pedang wira. Panjang alat tersebut 40 cm dan tebal 2 mm. Bahan pedang ini dari pohon pinang. Yang kedua, nilai pendidikan yang disampaikan oleh pemain melalui dialog yang intinya menerangkan makna dari simbol-simbol tersebut. Makna simbolik dalam pertunjukan seni begalan di Banyumas menunjukkan beberapa nilai yang patut dijadikan sebagai panutan atau ajaran kehidupan bagi masyarakat, khususnya dan sosial secara umum, terutama bagi calon pengantin dan pengantin baru yang akan menempuh perjalanan hidup baru untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Mungkin dari saya sekian. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.